Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Maulina Sari dari kelompok 2 penyuluhan dan konseling kesehatan akan memaparkan tentang hasil PowerPoint yang akan saya sampaikan pada para siswi SMP Yapimda Jakarta Selatan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai upaya pencegahan anemia dan juga materi mengenai pengenalan tablet tambah darah pada remaja putri untuk menambah wawasan siswi terkait pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi anemia itu apa sih? Anemia defisiensi zat besi atau yang sering kita kenal dengan anemia kekurangan zat besi adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah itu lebih rendah dari normal. Gejala umumnya dikenal dengan sebutan 5L, yaitu lesu, letih, lemah, lelah, dan juga lunglai. Selain 5L tadi, kita juga akan merasakan sulit berkonsentrasi, kemudian mudah merasa lelah dan juga lemah, kulit wajah, mata, mulut, kuku, dan telapak tangan berwarna pucat, serta mengalami pusing. Kenapa sih kok orang yang anemia itu mudah lelah dan juga sulit konsentrasi? Nah, seseorang yang anemia mudah merasa lelah dan juga sulit berkonsentrasi karena hemoglobin yang ada di dalam darahnya kurang. Padahal hemoglobin ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau Hb-nya kurang, oksigen yang ada di bawah sel darah merah ke seluruh tubuh juga nggak cukup. Makanya badan merasa lemas dan juga sulit konsentrasi. Nah, ternyata di Indonesia angka kejadian anemia pada remaja sebesar 21,7% pada tahun 2014. Dan parahnya lagi, pada tahun 2018 angka kejadian anemia pada perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada perempuan sebesar 27,2% dan laki-laki 20,3%. Teman-teman di sini pada tahu nggak kenapa sih kok perempuan itu lebih beresiko ketimbang laki-laki? Nah, remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena disebabkan yang pertama, pendarahan, yaitu kehilangan zat besi karena pendarahan selama menstruasi. Zat besi yang ada di dalam tubuh kita itu akan berkurang 2 kali lipat dibandingkan remaja putra. Yang kedua, kebiasaan makan yang kurang baik. Jadi kurangnya asupan protein, asam folat, vitamin B12, dan juga zat besi. Nah, penyebab utama anemia di Indonesia itu karena kekurangan zat besi. Jadi remaja putri itu lebih menjaga penampilannya, tetap ingin terlihat langsing, maka dari itu kebiasaan makannya kurang baik. Padahal tidak baik untuk kesehatan. Akibat dari anemia, jadi kita itu perlu peduli terhadap anemia. Kenapa? Karena anemia itu bisa mengakibatkan banyak hal. Yang pertama, menurunnya kemampuan belajar, jadi sulit konsentrasi. Kemudian menurunnya daya tahan tubuh, mudah sakit. Yang ketiga, terganggunya kegiatan sehari-hari karena mengalami lemas. Yang keempat, memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah saat hamil dan juga melahirkan. Jadi anemia ini meningkatkan resiko masalah saat hamil dan melahirkan seperti keguguran dan juga pendarahan pada saat melahirkan nantinya. Mencegah anemia pada remaja putri, bagaimana caranya? Jadi mencegah anemia pada remaja putri itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kebutuhan zat besi, yaitu dari makan makanan sumber zat besi. Bisa kita dapat dari sumber pangan hewani dan juga sumber pangan nabati. Kalau sumber pangan hewani itu kita dapatkan dari ati ayam, kemudian dari daging sapi, telur, ayam, ikan. Kalau sumber pangan nabati seperti tempe, sayur-sayuran, dan juga kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, minum tablet tambah darah. Jadi minum tablet tambah darah ini berfungsi untuk mengganti zat besi yang hilang selama menstruasi. Anjurannya 1 tablet sekali dalam seminggu dan juga 1 tablet sehari ketika haid. Jadi 1 tablet per hari selama masa haid. Setelah itu kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makan makanan buah yang mengandung vitamin C seperti jeruk. Itu bisa memudahkan penyerapan zat besi.
Nah, mengapa remaja putri itu perlu mengonsumsi tablet tambah darah? Jadi tadi tablet tambah darah ini berfungsi untuk menggantikan zat besi yang hilang selama menstruasi. Manfaatnya bisa mencegah kita terhindar dari penyakit anemia ini, kemudian meningkatkan konsentrasi dan daya tahan tubuh, serta mengurangi resiko kematian ibu dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Nah, di sini ada gambaran kandungan zat besi pada berbagai bahan pangan. Kandungan zat besi tertinggi ini berada di hati ayam, yaitu sebesar 15,8, dan ada di daging sapi yaitu 14,9. Dari sumber pangan nabatinya itu yang tertinggi dari kacang hijau yaitu 7,5. Nah, pangan hewani ini bikin gemuk nggak sih? Kemudian tidak. Jadi pangan hewani ini tidak menyebabkan kegemukan bila dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Nah, supaya kita tidak mengalami kegemukan ini, kita menghindari asupan kalori yang berlebihan seperti makan junk food, kemudian makan makanan yang tinggi lemak. Terus melakukan aktivitas fisik yang cukup. Jadi olahraga sehari 30 menit. Jadi dalam seminggu itu kita harus berolahraga 4 kali dalam seminggu. Selanjutnya ada 5 anjuran minum tablet tambah darah untuk remaja putri. Yang pertama, 1 tablet sekali dalam seminggu. Kemudian 1 tablet per hari selama masa haid. Yang kedua, diminum setelah makan. Kenapa setelah makan? Jadi ini untuk menghindari rasa mual ketika kita mengonsumsi tablet tambah darah pada saat perut kosong. Yang ketiga, diminum dengan air putih. Yang keempat, jangan diminum bersamaan dengan teh, susu, dan juga kopi. Kenapa? Karena di teh itu mengandung kafein, susu mengandung fosfor, dan kopi mengandung tanin. Jadi ketiganya ini bisa menyebabkan obat sulit dicerna, mengurangi penyerapan zat besi yang ada di tablet tambah darah. Yang kelima, makan buah sumber vitamin C untuk memudahkan penyerapan zat besi. Nah, berikut ada penjelasan dari Kementerian Kesehatan bagaimana cara mencegah anemia pada remaja putri. Hai girls, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia merupakan negara dengan tingkat kasus anemia yang cukup tinggi loh? Perbandingannya, 1 dari 3 wanita di Indonesia terkena anemia. Kekurangan zat besi menjadi salah satu masalah nutrisi terbesar di Indonesia. Dan sebagai remaja putri, kita memiliki resiko yang tinggi untuk terkena anemia. Kalian harus tahu nih, kalau zat besi merupakan salah satu zat yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang dikenal sebagai hemoglobin. Sel darah merah itu dibutuhkan oleh tubuh untuk menyimpan dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh organ kita. Selain itu, sel darah merah juga berperan dalam pembuangan karbon dioksida dari sel-sel tubuh di paru-paru. Jadi, jika tubuh manusia kekurangan sel darah merah, maka penyebaran oksigen akan terganggu. Girls, kalian harus waspada, karena anemia pada remaja putri seperti kita dapat berakibat pada menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan kita tidak mencapai optimal, menurunkan kemampuan fisik, dan juga mengakibatkan wajah menjadi pucat. Gak perlu takut ya girls, karena ada cara untuk mencegah anemia, yaitu kamu harus meningkatkan konsumsi makanan bergizi seperti makanan yang banyak mengandung zat besi, baik dari sumber hewani ataupun nabati. Jangan lupa konsumsi juga buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Dan selain itu, untuk menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh, kamu dapat meminum tablet tambah darah atau TTD. Ini penting banget untuk remaja seusia kita. Karena di dalam tablet tambah darah terdapat kandungan yang setara dengan 400 mikrogram asam sulfat dan 60 mg besi elemental yang dapat membantu menggantikan sel darah merah kita yang hilang. Mengapa remaja putri perlu mengkonsumsi tablet tambah darah? Girls, saat kita sedang mengalami haid, kita akan kehilangan darah dan zat besi yang mengakibatkan tubuh kita terserang 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai.
Karena itu, kita memerlukan tablet tambah darah untuk mengganti zat besi yang hilang selama masa menstruasi. Apa aja sih manfaat dari mengkonsumsi tablet tambah darah? Girls, tablet tambah darah bermanfaat untuk remaja putri agar terhindar dari anemia, dapat pula meningkatkan kemampuan belajar, konsentrasi, semangat, dan produktivitas. Pada wanita hamil menyusui, kebutuhan zat besinya sangat tinggi, maka sangat perlu dipersiapkan sedini mungkin sejak usia remaja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.